Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andisar, salam pemuda desa. Mari kita belajar untuk memahami. Jadi di video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar memahami. Di dalam tema kali ini saya ingin mengajak teman-teman bagaimana kita melihat suatu persoalan yang muncul hari ini tentang buruh ya. Jadi saya ingin menyampaikan jadi bagaimana kepedulian pemerintah provinsi terhadap kesejahteraan buruh. Nah, jika kita kembali melihat kesejahteraan buruh, saya ingin fokus lagi kepada provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk kesejahteraan buruh yang ada di Sulawesi Tenggara hari ini, apakah sudah sejahtera atau tidak? Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerja, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, kemudian peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang hari ini banyak terjadi kecelakaan kerja yang berada di perusahaan, misalnya daerah tambang Morosi yang PT FDNI ataupun OSS ya, hari ini sering terjadi kecelakaan kerja di sana. Tetapi mari kita belajar untuk memahami bersama bagaimana kepedulian pemerintah provinsi hari ini terhadap kesejahteraan buruh yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya ingin bicara tentang upah. Lagi-lagi upah ketenaga kerjaan. Untuk upah UMP-nya, upah minimum provinsi kita yang ada di Sulawesi Tenggara hari ini 2,5 juta. Nah, itu dianggap sudah sejahtera oleh pemerintah. Nah, jika kita melihat dengan gaji yang 2,5 juta untuk kaum buruh di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara ini, saya pikir itu belum memenuhi kriteria dalam jenjang untuk kesejahteraan masyarakat bagi mereka buruh. Kita mengambil suatu contoh ya. Suatu contoh yaitu banyak tambang yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita Sulawesi Tenggara ini kaya dengan akan sumber daya alam. Nah, jika gaji pekerja buruh yang ada di Sulawesi Tenggara taruhlah di dua perusahaan besar ya, perusahaan PT FDNI Virtu Dragon Nickel Industri dan PT OSS dengan upah 2,5 juta. Nah, upah 2,5 juta, yang pertama para pekerja yang ada di sana, tenaga kerja lokal kita yang ada di wilayah tambang itu, mereka sewa kos-kosan di sana untuk mereka para pekerja itu ada yang 600 per bulan, 700, 800, bahkan ada yang mungkin 1 juta per bulan. Nah, itu biaya kos. Dengan UMP tadi 2,5 juta, ditambah lagi uang bensin teman-teman yang pulang balik pakai motor, kemudian dengan upah 2,5 juta, upah minimum provinsi, ini mampu tidak mensejahterakan buruh yang ada di Sulawesi Tenggara. Sementara kita kekayaan alam kita yang ada di Sulawesi Tenggara ini yang begitu melimpah. Belum lagi UMP tadi 2,5 juta yang akan diberikan kepada keluarganya, anak dan istri mereka. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah provinsi terhadap UMP, upah minimum provinsi hari ini. Nah, jika Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kemudian muncul, nah kembali di UMP-nya bahwa UMP itu dikembalikan kepada provinsi, bagaimana mensejahterakan mereka. Jadi saya berharap kepada Gubernur Sulawesi Tenggara
maupun DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan kepada gubernur agar UMP, upah minimum Provinsi wilayah Sulawesi Tenggara itu harus dinaikkan lagi. Nah, pasti teman-teman akan bertanya-tanya. Nah, jika di dua perusahaan besar yang ada di Sulawesi Tenggara hari ini yang pekerjanya ribuan, baik itu tenaga kerja lokal kita maupun tenaga kerja asing, bisa enggak teman-teman melakukan suatu perbandingan? Saya yakin teman-teman yang ada di sana sudah paham berapa sih gaji tenaga kerja asing yang ada di sana. Tentunya teman-teman sudah tahu jawaban itu. Gaji tenaga kerja lokal berapa? UMP tadi, upah minimum provinsi 2,5 juta, yang dianggap oleh pemerintah provinsi bahwa ini sudah mampu mensejahterakan masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara khusus buruh. Nah, 2,5 juta sampai kemana? Belum menafkahi anak istri mereka, belum biaya lain-lain, kosannya mereka, kasihan. Jadi pemerintah provinsi, saya berharap bahwa mulai DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, hampir semua daerah punya anggota DPR yang dipilih oleh masyarakat, sampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar UMP, upah minimum Provinsi Sulawesi Tenggara itu harus dinaikkan lagi. Jangan beranggapan bahwa UMP, upah minimum provinsi dengan 2,5 juta sudah mampu mensejahterakan buruh. Teman-teman lihat berapa upah dari tenaga kerja asing yang ada di perusahaan besar hari ini. Dulu teman-teman melakukan gerakan unjuk rasa yang begitu besar menolak tenaga kerja asing yang ada di Sulawesi Tenggara hari ini. Nah, oke, hari ini kita terima tenaga kerja asing masuk di Sulawesi Tenggara, silakan. Tetapi apakah upah mereka sama? Dengan alasan bahwa mereka itu punya skill untuk hadir di Sulawesi Tenggara ini. Oke, kita terima, silakan. Skill yang seperti apa? Nah, kalau skillnya tenaga kerja asing hanya sebagai driver saja yang bawah mobil truk, salah satu contoh ya, terjadinya suatu kecelakaan kerja yang di bulan 7 ke bulan 8 yang lalu itu, terjadi suatu kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja itu ada di FDNI, Virtu Dragon Nickel Industry. Jadi di situ di workshop. Nah, ada tenaga kerja lokal kita tertindih mobil truk besar. Nah, operatornya itu dari tenaga kerja asing. Nah, kalau hanya sekedar operator untuk driver pesawat angkut itu, nah lokal pun bisa dilakukan itu. Pertanyaan yang kemudian, apakah tenaga kerja asing itu memiliki SIO, surat izin operator? Nah, ini juga harus dilihat oleh KTT-nya, Kepala Teknik Tambang yang berada di wilayah perusahaan itu, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja yang serupa. Harus, apakah di perusahaan itu menerapkan SMK 3 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, bahwa SMK 3 itu adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Apakah perusahaan itu menerapkan SMK 3 sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja? Nah, mari kita belajar untuk memahami hal ini. Jadi lagi-lagi saya ingin sampaikan kepada pemerintah provinsi melalui video ini dan teman-teman, ya, upayakan buruh. Daerah kita Sulawesi Tenggara yang kaya dengan sumber daya alam, tentunya harapan kita semua bisa kita nikmati program hari ini, ya, program pemerintah Presiden hari, kerja dan kerja. Ya, bagaimana caranya kita teman-teman buruh untuk bekerja dengan gaji yang hanya pas-pasan, gali lubang tutup lubang, bahasanya seperti itu. Jadi mari teman-teman
apalagi persatuan buruh yang ada di Sulawesi Tenggara. Jika kita akan menunggu kapan pemerintah bisa mensejahterakan masyarakat melalui buruh, ya dengan UMPT tadi, upah minimum provinsi. Kalau Gubernur Sulawesi Tenggara peduli dengan masyarakat kaum buruh yang ada di Sulawesi Tenggara ini, silakan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru muncul. Tetapi satu, UMP-nya, upah minimum provinsi. Tapi kalau lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, kemudian UMP-nya, upah minimum provinsi, oke, jam kerja dipangkas. Kalau yang tadinya dalam 1 minggu itu 5 hari kerja selama 8 jam kerja, nah sekarang akan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja misalkan dalam 1 minggu 7 hari, 6 hari kerja, libur cuma 1 hari, enggak masalah, silakan. Tetapi lagi-lagi UMP-nya, upah minimum provinsi, yang harus dinaikkan. Jadi itu yang bisa saya ingin sampaikan. Mari kepada kawan-kawan semua, mari kepada teman-teman DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, jika kalian mendukung teman-teman buruh, maka perjuangkan melalui DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, sampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara bahwa ternyata UMP, upah minimum Provinsi Sulawesi Tenggara itu harus dinaikkan. Sebab daerah kita hari ini hampir semua pekerja buruh lari ke daerah tambang, kerja di tambang. Ya, perusahaan masuk hampir semua hari ini, semua daerah sudah memiliki tambang. Ya, tolong dari teman-teman DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, sampaikanlah kepada Gubernur, Pak, sepertinya UMP kita, upah minimum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan gaji 2,5 juta itu belum cukup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Andisar 88. Mari kita belajar untuk memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.